Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kaum muslimin, semoga Allah senantiasa merahmati kita dan keluarga kita di mana saja berada. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah. Nabi Ibrahim adalah nabi yang Allah anugerahi kecerdasan yang luar biasa. Karena dia menghadapi satu kaumnya, satu bangsanya Babilonia. Bangsa yang cerdas. Bangsa yang sudah maju dalam peradabannya di zaman itu. Bahkan rajanya seorang raja Namrud. Selain dia ahli dalam bidang kepemerintahan kenegaraan, juga dia seorang raja yang ahli dalam bidang matematika, bidang ekonomi, bidang pembangunan, juga dia menguasai bidang astronomi. Maka Ibrahim alaihissalam ketika menghadapi kaumnya dan rajanya itu senantiasa menggunakan retorika logikanya. Dia berlogika tentang agama ini. Agar apa? Agar agama mudah diterima oleh mereka yang punya intelektual yang tinggi ketika itu. Tapi ternyata tidak demikian. Karena para nabi dan rasul, bahkan para da'i seluruh dunia ini sifatnya hanya menyampaikan saja. Menyampaikan agama, menyampaikan iman. Masalah hidayah itu mutlak Allah yang berikan pada manusia. Kita hanya berusaha. Jadi hidayah hanya mutlak milik Allah SWT dan Allah berikan pada siapa yang dikehendakinya. Jadi semua nabi dan rasul sifatnya hanya menyampaikan. Masalah hidayah mutlak milik Allah SWT. Dan Ibrahim senantiasa menggunakan logika dalam berdebatnya, dalam menyampaikan agama itu kepada lapisan masyarakat yang ada di perkotaan, di pedesaan, bahkan pada rajanya. Karena dia punya modal yang besar, di mana dalam surah Al-An'am ayat 75 Allah firmankan, "Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin." Dan demikian itu kami telah memperlihatkan, menampakkan pada Ibrahim ini malakutas samawati wal ard, kerajaan, kekuasaan Allah SWT yang ada di langit dan ada di bumi. Segala macam bentuk sistemnya Allah tampakkan pada Ibrahim alaihissalam. Untuk apa? Waliyakuna minal muqinin, agar Ibrahim tergolong bagian orang-orang yang memiliki keyakinan yang mantap. Maka Ibrahim alaihissalam menggunakan modal besar inilah. Dengan pengetahuannya yang luasnya dia menghadapi kaumnya, senantiasa dia berdialog. Sebagaimana dia mendatangi orang-orang penyembah bintang, bulan, matahari, dia mengatakan, saya tidak suka dengan Tuhan yang tenggelam. Saya ingin Tuhan yang abadi, yang tidak tenggelam selama-lamanya. Dan ketika dia berlogika dengan Raja Namrud dalam pengadilannya, sampai akhirnya dia harus dibakar hidup-hidup, dia senantiasa menggunakan logikanya. Tapi yang sangat unik lagi, Ibrahim ini ingin juga menggunakan logikanya kepada Allah SWT. Ini seorang nabi yang unik. Seorang nabi yang meminta satu perkara yang di luar nalar kemanusiaan, sekaligus termasuk nabi yang unik. Allah sudah tampakkan kebesarannya kepada beliau, tapi beliau masih mencoba berlogika kepada Allah Ta'ala. Ingin satu bukti yang nyata. Dalam surah Al-Baqarah ayat 260 itu Allah berfirman begini, wa id qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fahut arba'atan minat thair fasurhunna ilaik summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an summa da'uhunna ya'tinaka sa'ya wa lam anallaha azizun hakim. Ini satu cerita yang unik, yang seorang nabi, seorang rasul yang Allah berikan dia iman yang mantap, masih minta daripada perkara yang besar lagi. Dia mengatakan wa id qala Ibrahim, dan ketika Ibrahim berkata rabbi arini kaifa tuhyil mauta, Tuhan, ya Tuhanku, perlihatkanlah, tampakkanlah kepadaku bagaimana aku menghidupkan makhluk yang sudah mati. Ini kan nabi yang Allah berikan dia wahyu, bimbingan keimanan, kerohanian yang luar biasa, masih berlogika juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Tuhan, perlihatkanlah kepadaku bagaimana caranya kau menghidupkan makhluk yang sudah mati.
atau menghidupkan manusia yang mati di hari kiamat nanti dalam kebangkitannya. Ini bagaimana ya Allah? Maka Allah berfirman, qala awalam tu'min, kata Allah, apa kamu tidak beriman ya Ibrahim? Bukankah sudah banyak kejadian mukjizat aku berikan pada engkau, dan sudah banyak aku berikan pengetahuan pada engkau ya Ibrahim? Apa kau tidak beriman? Awalam tu'min, apa kau tidak beriman ya Ibrahim? Maka Ibrahim mengatakan, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ya Allah, aku ini beriman, aku yakin, dan aku juga mengerti kau berikan aku pengetahuan yang luas, yang banyak ya Allah. Tapi dengan melihat langsung kejadian itu, liyatma'inna qalbi, untuk menenteramkan hatiku ya Allah, untuk menenteramkan hatiku ya Allah. Akhirnya apa? Allah kabulkan permintaannya. Akhudh arba'atan minat thair fasurhunna ilaik. Kalau begitu ya Ibrahim, ambillah 4 ekor burung, 4 ekor unggas, jadikanlah dia jinak, kamu pelihara dia. Lalu kemudian kamu potong dia dan kamu cincang-cincang dia. Sudah dipotong, dicincang-cincang. Nah, kemudian dagingnya diaduk. Dagingnya tuh diaduk-aduk dalam satu wadah. Dari 4 ekor burung tadi dipotong, dicincang-cincang semua daging tulangnya, lalu dagingnya diaduk jadi satu dalam satu wadah. Kemudian kata Allah, "Tsumma ja'al ala jabalin minhunna juz'an." Kemudian ya Ibrahim, jadikanlah bagian daging-daging burung tadi diletakkan dari beberapa bagian gunung. Ada yang mengatakan 4 penjuru gunung. Bagian timur, bagian selatan, bagian barat, bagian utara. Lalu Ibrahim meletakkan sebagian daging itu di sebuah gunung, lalu di sebuah gunung lagi, di sebuah gunung, di sebuah gunung. Lalu bagaimana ya Allah? Kata Allah Ta'ala, "Tsumma da'uhunna yatinaka sa'ya." Ya Ibrahim, kamu berdiri di antara gunung-gunung itu, yang kamu letakkan bagian-bagian daging-daging dan tulang-tulang kau cacah daripada daging burung itu. Kemudian kau berdiri di antara itu, kemudian kata Allah, "Subada'unna yatinaka sa'ya." Kemudian panggillah mereka burung-burung yang sudah kamu potong, yang sudah kamu cincang-cincang itu. Lalu ada yang mengatakan sebagian tarikh sejarah, Ibrahim itu memegang 4 ekor kepala burung itu. Kemudian dia tsummada'uhunna. Kemudian burung itu dipanggil oleh Ibrahim alaihissalam dengan suaranya yang khas. Ketika dia memberikan burung dengan makanannya, yang minumnya itu dengan suara yang khas. Maka tsummada'uhunna, maka Ibrahim kemudian memanggil semua burung-burung yang sudah dicincang tadi. Yang sudah dicincang diaduk jadi satu, lalu dipisah-pisahkan di beberapa bagian gunung. Ibrahim berdiri tengah-tengahnya, kemudian dia memanggil burung-burung tersebut dengan suaranya yang khas. Kata Allah, "Yatinaka sa'ya." Maka mereka burung-burung itu akan datang pada kamu dengan sangat cepatnya Ibrahim alaihissalam. Maka Ibrahim ketika memegang kepala masing-masing burung tadi yang sudah disembelih tadi, yang sudah terputus, maka ketika dia memanggil, maka masing-masing daripada dagingnya, tulang-tulangnya itu saling berterbangan dengan sangat cepat, lalu menyusun lagi anatomi tubuh daripada burung-burung di tangan Ibrahim alaihissalam, sehingga burung-burung itu hidup kembali tanpa seperti pernah disembelih sama sekali. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, luar biasa nih. Maka di sini kemudian logika Ibrahim alaihissalam ini buntu. Dia melihat burung yang sudah dipotong lalu dicacah-cacah, lalu diaduk daging-daging, diaduk semua, lalu dipisahkan lagi. Maka di luar logikanya. Maka disinilah kemudian logika itu harus tunduk kepada keimanan. Dan iman tidak perlu dilogikakan lagi, tapi iman itu diyakini. Sebagaimana soal Al-Baqarah dikatakan, "Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib." Ini atau itu adalah Alkitab Al-Quran
yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, dan dia menjadi petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang mereka percaya dengan hal yang gaib. Maka di sini Ibrahim tidak bisa lagi melogikakan keimanan. Tapi iman itu perlu keyakinan dalam hati Ibrahim alaihissalam. Sehingga ketika dia melihat kejadian yang luar biasa ini, ketika burung-burung Allah sudah cincang semua, yang sudah dicincang oleh Ibrahim alaihissalam, kemudian burung itu Allah hidupkan kembali di hadapan Ibrahim, dengan bagaimana burung itu saling mencari dagingnya, tulangnya sudah terpisah tadi menjadi satu kembali, sehingga burung itu sendiri menjadi utuh seperti tidak pernah disembelih sama sekali. Inilah iman yang mencapai musyahadah. Maka wajar Ibrahim alaihissalam diberikan Allah Ta'ala gelar Ibrahim Khalilullah, Ibrahim kekasih Allah, kesayangan Allah, teman dekatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ibrahim alaihissalam diberi gelar Khalilullah dikarenakan cintanya bukan hanya di dalam hatinya, tapi cintanya kepada Allah sampai relung hati dalam syaraf-syaraf hati yang paling dalam, yang paling kecil, berisi semuanya cinta kepada Allah SWT. Dan ternyata iman itu mendatangkan ketenangan. Maka tingkatan Ibrahim alaihissalam ini mencapai tingkatan iman yang musyahadah, yang tentu saja ini di luar batas daripada keimanan kita masing-masing. Namun kita bagaimana bisa lebih dengan cerita ini, bisa dekatkan di Allah Ta'ala dengan sedekat-dekatnya, dengan keyakinannya, tapi dengan syarat bagaimana logika itu ditundukkan di bawah iman. Karena iman hanya bisa dirasakan dengan perasaan hati kita, kolbu kita. Maka Ibrahim alaihissalam digelari dia Khalilullah, kekasihnya Allah, kesayangannya Allah, teman dekatnya Allah. Dikarenakan dalam hati Ibrahim bukan lagi dalam hatinya sepenuh hatinya, tapi sampai relung hati yang paling dalam, syaraf-syaraf terkecil pada Nabi Ibrahim alaihissalam yang paling dalam, yang dikatakan relung hati itu berisi penuh dengan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah adanya satu ketenangan pada Ibrahim yang diberikan oleh Allah Ta'ala dengan Ibrahim Khalilullah. Bagaimana seandainya kita punya anak yang masih kecil dalam usia kelas 3, ketika di sore hari menjelang maghrib dalam kondisi hujan, anak kecil ini, anak kita ini bermain di teras, lalu kemudian tangannya menandakan air hujan. Di pinggir teras dia ada air hujan, dia menandakan. Sedang dia asik main air hujan yang mancur daripada pancuran genting-genting itu. Kemudian ada kilat yang menyambar dengan petir yang luar biasa, dengan suara yang menggeletar. Maka anak ini ketakutan, dia berlari-lari, dia menabrak pintu, dia menabrak kursi, dia teriak manggil ibunya, dia teriak manggil mamahnya. Maka ibunya keluar kamar lalu merangkul anak itu. Lalu kemudian didekap di dadanya sambil dia elus-elus daripada punggung anak ini, kemudian sambil dipuk-puk seperti ini. Bagaimana jiwa anak itu ketika dia mengalami ketakutan yang luar biasa, lalu kemudian dia dipeluk oleh ibunya, didekap di dada ibunya, lalu dielus dan disayang oleh ibunya. Anak itu mengalami ketenangan yang luar biasa sampai kemudian dia tertidur. Maka demikianlah orang-orang beriman ini, ketika hatinya mencintai Allah SWT, dia menyebut Allah SWT, dia pasrah kepada Allah SWT, maka seolah dia dalam pelukan Allah SWT, merasa nyaman, merasa tenang, sampai akhirnya sakinah datang pada dirinya. Ini mudah-mudahan kisah ini bisa menjadikan inspirasi kita dan harus jadi inspirasi kita untuk bagaimana agar kita meningkatkan kualitas iman kita dengan terus membaca kitab Allah Ta'ala, mempelajari daripada sifat-sifat para nabi dan karakter-karakter mereka, sehingga mereka menjadi orang yang dicintai Allah SWT. Maka semoga dengan kelemahan iman kita, kelemahan pengetahuan kita, dan Allah Maha Tahu itu, tapi semoga Allah memaafkan kita dan Allah mengumpulkan kita dengan orang-orang yang dicintainya dunia dan akhirat yang abadi selamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.